Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Oke, ini videoku diawali dari aku yang lagi ngantarkan Mas Yazid ke sekolah. Jadi ini sekitar jam 8 kurang 15 menit tadi kami berangkat ya. Ini sekaligus setelah ngantarkan Mas Yazid, aku berencana mau lanjut untuk beli ikan. Karena untuk stok ikan tinggal untuk hari ini aja. Jadi ini mau beli ikan di pasar ikan, sekaligus aku mau nengokin apakah pasarnya ini masih ada atau enggak ya teman-teman ya. Karena seperti yang sudah pernah aku bilang di video sebelumnya, kalau pasar di sini itu sudah mau dibubarkan ya, karena memang bukan tempatnya seperti itu ya. Jadinya ini aku penasaran juga, dan ternyata Masya Allah ini masih ada, cuman pedagangnya itu rata-rata pakai kendaraan gini langsung teman-teman. Yang untuk penjual sayur di mobil pick up seperti itu, sedangkan untuk penjual ikannya itu ya di atas motor, nggak digelar di bawah kayak gitu. Dan ini tadi ketika aku mau milih-milih ikan, mau ngeliatin ada ikan apa aja, aku ketemu sama teman Yasinan ya teman-teman ya. Ini beliau memang lagi ada problem, lagi ada ya lagi dapat musibah lah ya, atau cobaan gitu ya. Makanya di sini cerita-cerita sebentar ya, Masya Allah juga saling menguatkan aja, karena aku juga pernah berada di posisi beliau. Oke deh, kita lupain aja ya itu urusan, maksudnya urusan orang, jadi nggak usah diperdalam lagi masalahnya apa, yang penting kami sama-sama tahu aja. Dan ini lanjut tadi setelah cerita panjang kali lebar sama ibu, beliau itu ibu yang tukang masak di pondok gitu teman-teman. Dan ini aku lanjut ke persayuran, jadi ini sayurannya itu di atas mobil ya teman-teman jualannya. Untuk yang pertama tadi aku fokus sama pakis yang Masya Allah masih seger-seger. Jadi di sini karena Pak suami itu pecinta pakis, aku ngambil 2 ikat. Untuk satu ikatnya itu harganya 4.000, tapi kalau misalnya beli 3 ikat harganya itu 10.000. Dan di sini aku ngambil 2 ikat harganya 7.000 teman-teman. Lanjut lagi di sini aku ngambil tahu, nggak tahu ini harga tahunya berapa. Terus kemudian ada jagung tadi satu bungkusnya 10.000. Dan di sini sambil lihat-lihat lagi, ini aku salfok sama tempe gembos. Sebenarnya Mbak Adiba itu sudah beberapa hari ya, beberapa hari yang lalu tuh bilang kayaknya Umi itu lama nggak beli tempe gembos seperti itu. Makanya di sini pas aku lihat, tapi ternyata tinggal 3 biji dan kondisinya sudah kurang bagus gitu ya, soalnya sudah menghitam kayak gitu. Jadi bolak-balik aku pertimbangin kira-kira ngambil nggak ya. Nah ini aku ngambil lagi teman-teman, masih ragu, masih aku liatin lagi, tapi aku taruh lagi. Alhasil aku putuskan nggak usah aja deh, karena kondisinya gembosnya sudah seperti itu gitu ya. Jadi di sini aku beli tahu, tempe. Ini tempenya yang kecil-kecil, jadi aku beli 2. Kemudian ada pakis dan juga jagung untuk yang di sini. Dan ternyata di mobil sebelahnya ini ada tempe gembosnya yang Masya Allah gemoy-gemoy teman-teman. Pertamanya aku cuma mau ngambil satu aja, cuman kata bapaknya ini 3.000-5.000. Jadi ya sudah deh, nggak apa-apa aku ambil 3 aja, nanti bisa digoreng sama di sayur ya, buat anak-anak enak juga. Kalau tempe gembos biasanya sih aku senangnya tuh ya kalau di sayur santan. Dan ini dia kondisinya teman-teman, pasarnya tuh seperti ini, jadi sepi gitu ya. Jadi ini memang mengantisipasi para pedagang itu ketika sewaktu-waktu ada Satpol PP datang, jadi bisa langsung kabur gitu. Maksudnya bukan kabur ya, simpun-simpunnya tuh enak gitu kalau misalnya sudah di atas mobil atau di motor langsung. Soalnya kalau misalnya digelar di bawah, lesehan seperti itu kan, otomatis kalau ada petugasnya datang untuk beres-beresnya itu perlu waktu yang lama gitu ya teman-teman ya. Dan ini lanjut aja, setelah dari pasar tadi aku mau isi bensin, karena untuk bensinku juga Masya Allah baru berapa hari ngisi bensin sudah di penghujung lagi gitu. Memang kalau untuk masalah motorku ini agak boros ya teman-teman ya. Merek Yamaha ini untuk bensin memang boros, jadinya ya gitu deh, kalau misalnya sering dipakai motornya ya sering juga habis atau ngisi bensinnya. Dan tadi singkat cerita aja aku sudah sampai di rumah teman-teman, dan Masya Allah tadi tuh adek masih tidur.
Jadi tadi tuh adek kondisinya aku tinggal di rumah sendirian, tapi ada adekku ya di rumah, makanya aku tinggal. Ceritanya tadi tuh sekitar jam 4-an itu adek bangun dan ternyata dia tuh manggil-manggil gitu teman-teman, karena aku kan tidurnya tuh di luar ya, tapi di depan kamar anak-anak gitu karena aku nggak tahan AC, makanya tidurnya di luar. Sekitar jam 4-an tuh adek bangun manggil-manggil. Pas aku tengok ternyata dia pup teman-teman sama ngompol. Alhasil ya sudah, di situ aku gantiin ya, dan masya Allah ternyata dia minta mandi sekalian, jadi aku mandiin jam 4 pagi. Dan ketika kami sudah pada bangun semuanya, karena kebetulan kan hari ini bertepatan dengan nisfu Sa'ban ya teman-teman ya, jadi alhamdulillah bisa melaksanakan puasa sunnah gitu ya. Tapi untuk aku pribadi malah nggak bisa puasa teman-teman, dapat jatah bulanan ya sebagai seorang wanita gitu, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang perempuan, jadi ya dapat dispensasi setiap bulannya. Dan ketika Pak suami, adekku dan Mbak Adiba juga ikut puasa, ikut sahur, adek di sini juga ikut makan, minta makan. Dan setelah makan tadi itu sekitar jam setengah 7-an ya, atau jam 6-an itu ketiduran lagi sampai aku pulang dari pasar tadi masih tidur teman-teman. Dan oke, lanjut dulu ya. Ini belanjaannya sudah aku bongkarin. Jadi untuk total belanjaanku hari ini itu menghabiskan budget, maksudnya totalnya itu sekitar 65.000 ya teman-teman ya. Jadi tadi sama bensin, aku ngisi bensin juga 20.000, jadi kalau ditotalin ya masih sekitar 15-an ribu tadi angsulnya teman-teman, jadi ya sekitar 85.000. Dan tadi untuk sayurannya nggak aku food prep dulu ya teman-teman, karena ini ngejar waktu, takutnya aja adek kebangun nanti. Kalau sudah bangun itu biasanya minta didampingin terus pokoknya ya, emaknya itu harus ada di sampingnya. Dan ternyata benar, setelah aku selesai simpun-simpun adek sudah bangun. Jadi untuk sayurannya aku masukkan lagi ke dalam plastik. Ini yang aku taruh di wadah itu hanya tahu sama lombok, dan juga nanti ada ikannya. Ini untuk lombok aku seminggu beli 2 kali ya teman-teman, jadi satu minggu tuh menghabiskan budget 20.000 untuk lombok sendiri, cabai ya. Jadi ini tadi aku beli 10.000 juga dapatnya segini ya, lumayan ya teman-teman ya. Dan masya Allah ya teman-teman, karena ini sudah memasuki nisfu Sa'ban, gak terasa ya, masya Allah sebentar lagi alias 15 harian lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita disehatkan, dipanjangkan umurnya sampai bertemu lagi di bulan Ramadan ya teman-teman ya, amin. Gimana nih persiapan menyambut bulan Ramadan teman-teman? Apa ada kiat-kiat khusus yang sudah teman-teman lakukan? Misalnya sudah menyiapkan menu untuk sebulan nanti, untuk menu sahur, menu berbuka, untuk takjilnya, untuk emak-emak yang semangat menyambut bulan Ramadan atau mempersiapkan menu-menu untuk kesayangan, untuk anak-anak, untuk Pak suami, itu biasanya itu antusias banget gitu ya. Tapi kalau untuk aku pribadi kadang itu ya belum belum terjadwal gitu teman-teman, atau istilahnya belum ada membuat meal plan-nya untuk sebulanan ke depan itu, karena selama ini juga aku biasanya kalau belanja itu ya sedapatnya aja ketika lihat ini aku ambil gitu. Tapi untuk kedepannya tuh pengen banget ya ketika lihat atau nonton video-video teman-teman itu yang bisa menerapkan meal plan untuk misalnya 1 minggu dulu gitu, baru nanti minggu depan bikin lagi, itu sepertinya lebih gampang ya, dan bisa mengurangi kepusingan kita setiap harinya. Karena dilema emak-emak ya teman-teman, setiap mau masak itu pasti bingung besok masak apa, besoknya lagi menunya apa, dan kadang ketika sampai di pasar juga jadinya bingung belanjaannya mau belanja apa. Jadi pengennya ya semoga aja bisa menerapkan itu nanti ya teman-teman ya, jadi bisa lebih teratur lagi. Untuk belanjanya juga ketika kita sampai di pasar itu jadi nggak kalap gitu ya mau belanja apa, walaupun sudah dibudgetkan, tapi biasanya kalau sudah masuk pasar itu apa yang kita lihat main comot-comot aja gitu, jadi tanpa memperhitungkan kira-kira nanti ini bakal kemasak, bakal dipakai atau enggak gitu ya. Nah kalau misalnya ada daftar meal plan-nya gitu, insya Allah sepertinya bisa membantu ya teman-teman ya, membantu kebingungan kita ketika belanja mingguan atau belanja
harian seperti itu ya. Semoga aja nanti bisa terlaksana ya teman-teman. Dan Masya Allah, semoga untuk bulan Ramadan ini kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmat ya teman-teman ya. Ya, semoga dilancarkan ibadah puasanya dan lebih fokus dalam hal beribadahnya ya teman-teman. Karena biasanya ketika bulan Ramadan itu khususnya untuk emak-emak ya, lebih disibukkan dengan hal-hal ya di dapur seperti ini teman-teman, dari yang menyiapkan makanan biasanya tuh uprek ya dari siang. Alhasil malah ibadah kita yang jadi terganggu gitu ya teman-teman. Padahal kan sayang ya, momen seperti ini kan datangnya setahun sekali. Jadi sebisa mungkin kita maksimalkan dulu dalam hal ibadah, baru urusan duniawinya ya teman-teman. Dan semoga aku pun bisa menerapkan itu ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini kegiatanku sudah selesai. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.